Selamat malam untuk Pak Pendeta Stanley. Malam-malam. Pak Pendeta Stanley adalah seorang dosen di STT Setia Jakarta dan juga seorang anggota ASASI, yaitu anggota Apologet seluruh Indonesia, dan juga beliau mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Dan penanggap kita, Pak Doma Siombing, adalah pembicara yang sudah malang melintang di 5 benua, dan MA-nya dari Korea Selatan dan MAG-nya dari UGM. Nah, untuk tempat dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pembicaranya mulai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nathan untuk diskusi teologis malam ini ya. Topik ini sebenarnya bersifat teologis, ya, dogmatis maupun juga apologetis. Karena kalau kita bicara tentang aspek teologis, banyak pandangan yang muncul dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, pandangan-pandangan teologis itu bisa mewakili pribadi, bisa mewakili sekelompok orang, bisa mewakili mazhab. Jadi ada 3 fase di situ. Mazhab atau denominasi, kelompok orang. Biasanya dalam denominasi itu ada perbedaan doktrin misalnya. Ya, bisa juga perbedaan doktrin minor maupun juga mayor. Tapi ada kelompok itu, ya. Jangan berpikir bahwa di oh ini salah nih ya. Sebentar ini. Saya harus ubah ini. Oke. Di dalam satu denominasi itu ada kelompok-kelompok yang bisa menjadi 2 warna, ya. Dan itu wajar ya, yang penting tidak berkelahi atau tidak berebut jabatan di dalam satu mazhab. Nah, dunia teologi itu kan luas. Jadi kita bisa menangkap banyak pesan di dalam diskusi-diskusi teologis. Nah, sejauh ini diskusi teologis itu masih sifatnya normatif. Ya, meskipun ada perbedaan penafsiran misalnya, tapi itu masih bisa terjembatani. Tapi kalau bicara tentang Tritunggal, Oneness, Jesus Only, Unitarian, Saksi Jehova, itu pasti warnanya sudah berbeda. Dan perbedaan-perbedaan itu begitu mencolok di dalam, tidak hanya dalam pandangan personal, pandangan kelompok, ataupun juga pandangan mazhab, denominasi, tapi juga bisa secara masif di kalangan teolog, di kalangan penafsir, ya, orang-orang yang bergelut di bidang dogmatika maupun juga biblika, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, memang sampai sekarang belum ada jembatan ya untuk menghubungkan apakah 2 mazhab ini bisa didamaikan. Ya belum ada. Sejauh yang saya amati itu belum ada. Ya, kalau sudah ada ya puji Tuhan ya, ada jembatan yang bisa menghubungkan 2 mazhab besar ini ya, Tritunggal dengan Oneness. Nah, kalau saya perhatikan Oneness dengan Unitarian itu sedikit berbeda ya, atau Jesus Only ya. Jesus Only itu sejatinya memang tidak percaya Tritunggal, tapi orang-orang karismatik Pantekosta itu percaya Tritunggal ya. Tapi nanti di rumusan yang seperti Pak Pertemuan singgung di Facebook itu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, itu dinamakan dengan Oneness. Tapi saya melihat ada 4 implikasi di situ. Nanti akan di bagian akhir akan saya jelaskan. Karena saya tidak dibesarkan dalam lingkungan Pantekosta. Tapi pernyataan itu kan harus dilihat dari bingkai tersendiri. Tidak serta-merta kita langsung mengklaim bahwa itu Oneness yang menolak Tritunggal. Ya. Pasti ada maksud di balik itu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, di sini ada 89 slide ya. Saya tidak akan bahas semua karena itu panjang. Tapi beberapa poin penting yang akan menjadi penekanan di
saat ini hanya mengambil beberapa aspek ya. Yang pertama dokumen, yang kedua pemahaman, yang ketiga iman, juga perumusan. Nah, keempat aspek ini memang merupakan fase dari bagaimana kita melihat sebuah teologi dogmatik kita yang sudah dirumuskan oleh pendahulu kita, ataupun yang kita rumuskan pada saat ini, karena saya melihat ada orang-orang tertentu yang tidak menghargai rumusan para pendiri, tapi dia menciptakan rumusan sendiri. Syukur-syukur itu masih terkait dengan sejarah, dalam pengertian dia masih mengadopsi kategori-kategori doktrinal yang bisa dipertahankan di sepanjang sejarah. Syukur-syukur. Tapi yang berbahaya adalah ketika dia merumuskan yang memang sama sekali tidak pernah muncul dalam sejarah, itu akan menjadi berbahaya, ya, akan menjadi berbahaya. Dan itu yang tadi saya katakan bahwa karena berteologi itu bebas, maka orang juga dengan bebas ngomong. Ya. Tapi apakah ngomong itu punya dasar atau tidak, itu kan menjadi pertanyaan substansial kita. Ya. Kita lihat dulu di dalam skema teologi proper, bahwa ada inkomprehensibilitas dari personalitas Allah. Kita tidak bisa melihat Allah itu sebagaimana yang kita pikirkan. Apalagi kalau Allah itu dilihat dalam kategori humanitas. Kita akan juga lihat di beberapa pendapat setelah ini mengenai inkomprehensibilitas Allah. Tapi yang dapat kita tangkap adalah penyataan, pemahaman, dan juga bahasa. Ini sudah yang menjadi pemahaman kita selama ini, karena memang kitab suci sudah menyatakan itu. Jadi kita tidak keberatan dengan konteks penyataan Allah yang menyatakan diri, itulah yang kita pahami dan kita bahasakan sekarang ini. Ada 3 yang menjadi titik berangkat dari bagaimana kita memiliki pengetahuan atau bagaimana kita tahu tentang Allah. Yang pertama pasti tentang wahyu, yang kedua iman, itu juga pemberian Allah, yang ketiga Yesus Kristus. Nah, dalam pandangan teologi Kristen, Yesus Kristus itu menempati puncak, ya, teologi puncak dari inkarnasi, dan itu yang membuat pembedaan antara Yahudi dengan Kristen. Nah, salah satu tokoh Yahudi dia menyatakan begini, ya, saya lupa ya, Benjamin Ben Corin kalau tidak salah, ya. Dia mengatakan begini, iman Yesus menyatukan kita, tapi iman kepada Yesus itu yang membedakan. Nah, Ben Corin ini dia pikir Yesus beriman, padahal dalam catatan sejarah Perjanjian Baru Yesus tidak pernah beriman. Yesus berdoa kepada Bapa, dia tidak beriman kepada Bapa, karena itu akan menjadi semacam teologi yang ngawur, karena itu tidak pernah dikisahkan oleh Perjanjian Baru. Kalau Yesus berdoa, iya. Tapi dia pikir Yesus beriman kepada Allah Perjanjian Lama. Tidak, kalau kita tidak, kekristenan tidak menganggap itu sebagai sebuah iman, sehingga pernyataan dia juga salah tempat, salah sasaran. Iman kepada Yesus itu yang membedakan antara kita dengan Yudaisme. Dan itu patut kita apresiasi, karena mereka bisa berpikir sampai sejauh itu, ya. Padahal kalau kita melihat klaim-klaim Yesus juga justru spektakuler. Yang berikutnya kita juga melihat pandangan dari Herman Bavinck. Ada 2 pengetahuan yang didapatkan. Ada cognita dei incita dan juga cognita dei acquisita. Pengetahuan yang didapatkan melalui wahyu, ya, yang ditampilkan dalam semesta, misalnya Mazmur pasal 19 dan juga teks yang lain. Dan juga pengetahuan yang didapatkan melalui iman. Jadi ternyata kita lebih banyak bermain di cognita dei acquisita, pengetahuan yang kita dapatkan dari iman. Makanya tadi saya katakan di bagian kedua itu titik berangkat kita untuk mengetahui Allah itu ada aspek iman. Iman itu dari Tuhan, karena Dia menyatakan diri, maka Dialah yang memberikan iman itu supaya kita percaya pada pernyataan itu. Nah, dalam pengetahuan tentang Allah yang ditanamkan,
penyataan Allah bertindak atas kesadaran manusia, menciptakan kesan dan intuisi. Dalam hal pengetahuan tentang Allah, melalui pembelajaran, manusia merenungkan penyataan tentang Allah tersebut dan berusaha melalui penalaran dan bukti untuk melampaui kesan dan intuisi melalui ide-ide yang lebih jelas. Jadi pengetahuan yang kita miliki itu selalu berangkat dari penyataan. Maka dalam teologi Kristen, penyataan itu tidak bisa kita buang, lalu kita menciptakan kesan dan intuisi tersendiri, tidak. Selalu Allah itu dapat dipahami hanya berdasarkan penyataan. Bahkan menurut Van Til, kita memang tidak bisa memahami Allah sepenuhnya. Soal bagaimana dia kan itu nanti urusan penyataan. Maka Tritunggal itu banyak menimbulkan kesan yang berbeda maupun juga pemahaman yang menyimpang karena orang serta-merta menganggap bahwa itu sudah final dalam pengertian itu sudah terpahami sepenuhnya, padahal sebenarnya tidak. Penyataan Allah itulah yang mendasari Tritunggal, bukan apa-apa. Kita tidak bisa berangkat dari apapun yang tidak didasarkan pada penyataan. Ya, kita melihat, kita mempelajari, dan kita mempertahankan, mengarahkan hidup iman kepada rencana, mempertahankan iman dan juga mengharapkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi ada dasar bagi kita untuk melihat bahwa Tritunggal itu selalu tidak pernah lepas dari penyataan. Jadi bagaimana dia bisa begitu, kita juga tidak tahu. Tapi yang kita dapat tangkap dari penyataan itu, itulah yang kita rumuskan dalam pengakuan iman. Jadi kita tidak sedang menyusun rumusan supaya Allah menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita menyusun rumusan itu berdasarkan apa yang Allah nyatakan. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru, Logos itu menjadi manusia. Nah, di dalam Yohanes pasal 1, itu ada dua pribadi yang disebutkan. Ya, jangan sampai salah paham ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Beda lagi dengan rumusan dan firman adalah Allah itu. Beda. Firman itu adalah Allah. Berbeda dengan firman adalah Allah itu. Kalau firman adalah Allah itu, Yohanes menjadi benar. Tapi rumusannya tidak begitu karena nanti ada pertimbangan gramatika di situ. Nanti teman-teman bisa lihat di salah satu buku yang diterbitkan oleh Saat Malang mengenai bahasa Yunani ya. Saya lupa bukunya. Bukunya tebal besar seperti ukuran A4 dan dia agak tebal. Itu biasanya dipakai untuk mahasiswa yang belajar bahasa Yunani. Ada kata itu yang disinggung mengenai logos. Jadi selalu ada pertimbangan tidak hanya pertimbangan gramatikal, tapi juga pertimbangan doktrinal, dan juga pertimbangan penyataan Allah dalam sejarah. Nah, sekarang kita masuk di dalam Tritunggal ya. Nanti percakapan Tritunggal itu panjang sekali ya. Saya hanya memuat sebagian kecil dari materi tentang Allah karena itu sangat panjang ya. Kita punya waktu suka terbatas. Nah, menurut Leonardo Boff, ini salah satu tokoh dari Katolik. Ya, dia juga salah satu pendukung teologi pembebasan ya. Pembebasan itu ada konteksnya. Kalau kita di sini bisa juga memunculkan teologi apa kan, berangkat dari konteks. Bagi dia belajar tentang Trinitas lebih baik diam pada akhir pencarian kita dan pemahaman kita ketimbang diam di awal pemahaman kita. Artinya kita harus belajar ya, belajar dan terus memahami tentang Tritunggal. Nanti kalau sudah paham baru kita diam. Jangan diam di awal baru ribut di akhir. Nah, itu bahaya. Kalau kita kebanyakan ribut di akhir, sudah tidak belajar, diam-diam tiba-tiba sudah jadi pembicara hebat. Padahal kita tidak pernah belajar. Itu kan terkebalikan dari apa yang dikatakan oleh Boff. Ya, hanya diam pada saat akhir adalah pantas dan suci. Artinya bukan berarti kita harus diam. Tak. Pemahaman kita tentang Allah itu kan sifatnya progresif atau disebut dengan gradual. Jadi bertahap, setahap demi setahap. Bukan langsung kita paham sepenuhnya. Pasti ada
fase-fase yang harus kita tempuh untuk memahami Allah Tritunggal. Diam pada saat awal adalah kemalasan dan kesombongan. Dan bagaimanapun Trinitas yang sebenarnya bagi dia tak dapat diungkapkan dalam kata yang tepat dan cocok. Memang tidak ada kata yang tepat. Semua percakapan kita tentang misalnya tiga pribadi, satu substansi ya, una substantia, tres personae, itu kan kata-kata yang merumuskan tentang Tritunggal. Tapi apakah itu sudah benar? Ya, bukan tidak benar ya, tapi itu tidak bisa menggambarkan Allah yang sesungguhnya. Karena itu juga berangkat dari penyataan. Inilah yang disebut oleh Boff misteri Trinitas yang sesungguhnya. Nah, masih misteri ya, jangan pikir orang-orang yang bicara tentang Tritunggal itu sudah final. Tidak, kita hanya merumuskan apa yang dinyatakan. Ya. Tidak berbicara soal masuk ke dalam ontologi kekal, lalu kita mengotak-atik Allah di dalam. Tidak. Yang dapat kita rumuskan, itulah yang didasarkan pada penyataan. Nah, kita lihat dulu beberapa dasar mengenai Tritunggal. Ternyata Tritunggal ini hanya bergantung pada pewahyuan. Tidak ada yang lain ya. Makanya tadi saya katakan duduk yang paling mendasar itu dalam teologi kita adalah penyataan. Kalau kita menyimpang dari penyataan, itu kita bisa ya juga menyimpang ajaran-ajaran kita. Persoalannya begini, mengapa orang ribut soal Tritunggal? Karena dia tidak menerima penyataan. Dia anggap, oh ini tidak masuk akal, tuh ada tiga pribadi, satu substansi. Nah memang kalau Allah begitu kan, ada urusan apa dengan kita? Kok kita yang sepertinya tidak setuju dengan Allah semacam itu? Kan lucu. Jadi, itulah sebabnya kita jangan terlalu gegabah ya mengambil kesimpulan seolah-olah Allah yang model begini tidak masuk akal. Kita tidak berurusan dengan itu. Apa yang dinyatakan itu yang kita imani. Soal bagaimana kan nanti kita lihat di akhir pencarian kita menurut Boff. Ya. Nah, ada beberapa pengertian ya. Saya menyebut ada 4 atau 3 ya. 4 bahasa. Trinitas dipahami sebagai 3 pribadi yang berbeda dan terpisah. Nah, ini pandangan Suhento Liao ya. 3 pribadi tapi terpisah dia ya. Entah bagaimana, apanya yang terpisah. Ya, saya kurang paham ya. Hanya dia yang tahu terpisah apanya. Apakah terpisah itu pribadinya, substansinya atau apa gitu. Kan harus jelas. Tapi bagi dia sih pribadi karena Yesus disalib ya itu dia tidak di surga katanya ya. Nah, kita bisa tahu dari mana ketika Yesus disalib dia tidak di surga, lalu setelah dia bangkit dan naik ke surga baru kembali menyatu dengan Bapa. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, Trinitas dipahami sebagai satu pribadi dengan 3 wajah atau peran. Jadi satu pribadi 3 peran. Nah, ini yang mencirikan modalisme atau disebut dengan Trinitarian ya. Bukan tidak, Unitarian. Allah hanya satu pribadi. Yang ketiga, Trinitas dipahami sebagai 3 pribadi yang berdistingsi tetapi satu substansi, tres personae una substantia. Yang keempat, Trinitas dipahami sebagai 3 pribadi yang berdistingsi, satu substansi, tapi dilihat dalam perikop finalitas penyataan dalam Yesus Kristus. Nah, saya taruh dalam kurung apakah ini oneness itu. Ya. Yang memahami ajaran oneness bisa bisa diklarifikasi apakah ini yang dipahami. Ya. Nah, kita lewat ya. Kita lihat dulu Trinitas ontologi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu kekal. Dan dalam kitab suci, ciri-ciri personal itu ada di dalam pribadi Bapa, Firman, kita sebut dengan anak, atau Yesus, dan Roh Kudus. Maka kalau gambaran ini dinyatakan oleh Alkitab, kita harus bukan sepakat ya, harus ya setuju dan beriman bahwa memang yang kekal ada 3. Ya, 3 pribadi. Tapi kan sama-sama kekal. Itu yang disebut dengan tadi una substantia, tres personae. 3 pribadi, satu substansi. Inilah yang kekal. Dan orang Yahudi pasti terima ini kok. Orang Islam juga pasti terima ini. Mereka tidak bisa menyangkal
roh kekal Allah itu, roh Allah itu tidak kekal. Ini kekal. Jadi penyebutan tiga ini secara logis itu kekal. Kan tidak bisa kita menyebut Allah itu kekal, tapi kemudian firman-Nya dan juga zatnya atau rohnya itu tidak kekal. Itu akan menimbulkan kekeliruan yang besar. Alkitab menyatakan Bapa pencipta. Firman itu mencipta. Roh Kudus itu pencipta. Jadi ketiganya pencipta. Jadi satu itu merepresentasikan yang lain sebenarnya dalam kategori ini. Bukan berarti firman berarti ada tiga pencipta. Tidak. Satu pencipta. Bapa mencipta dengan firman. Tapi disebut juga Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi satu itu merepresentasikan hal ini. Itu yang disebut dengan Trinitas Perikoresis. Nanti sebentar akan saya singgung. Ini juga lewat ya. Ini, nanti teman-teman kalau butuh ini saya akan kirimkan. Ini juga lewat ya. Nah, kita lihat dulu beberapa titik berangkat Tritunggal. Ada teologi Yunani, teologi Latin, dan juga teologi Perikoresis. Ini yang dijabarkan oleh Leonardo Boff. Teologi Yunani itu bertitik tolak dari Bapa. Bapa adalah asal muasal dan sumber segala keilahian. Dia membagi seluruh substansinya kepada Putra dan Roh Kudus. Nah, menurut Leonardo Boff, gambaran teologi Yunani ini itu menghasilkan teogoni. Proses Allah dijadikan. Jadi kalau kita mengaku anak itu Allah, Roh Kudus Allah, maka ada saatnya mereka bukan Allah. Karena ternyata mereka itu mendapatkan substansinya dari Bapa. Jadi Bapa sebagai sumber. Ini pengertian dari teologi Yunani yang digambarkan oleh Leonardo Boff. Jadi kalau Bapa adalah sumber, seolah-olah anak itu keluar dari Bapa. Jadi itu akan jatuhnya ke subordinasi. Pasti itu. Secara logis akan jatuh ke subordinasi. Tapi Boff lebih menekankan pada teogoni. Yang kedua, teologi Latin itu bertitik tolak dari kodrat Allah. Allah terutama adalah roh absolut. Bisa juga kita katakan sebagai roh yang kekal. Sepakat di situ. Yang berpikir dan mencintai. Pengenalan diri yang paling tinggi disebut putra. Sedangkan cinta yang tak terbatas disebut Roh Kudus. Atau Allah adalah kebaikan tertinggi. Kebaikan yang meluap dalam dirinya. Pemberian diri. Nah, kata pemberian diri yang sempurna tampak dalam putra. Jadi yang memberi diri di dalam anak itu adalah Bapa. Dan hubungan cinta antara Bapa dan Putra adalah Roh Kudus, sat perekat antara keduanya. Tampaknya teologi Latin itu secara logis bisa masuk akal. Jadi yang merekatkan antara Bapa dan firman dan logos itu adalah roh yang kekal. Disebut dengan sat perekat. Nah, sat perekat ini bukan berarti lem ya. Tidak. Itu kan hanya bahasa yang bisa menggambarkan tentang apa Allah di dalam kekalan. Nah, menurut Boff, pandangan ini memunculkan risiko teogoni yang belum teratasi sepenuhnya. Di sini prinsip kausalitas, jadi prinsip sebab akibat diterapkan pada Allah. Juga terkandung bahasa modalisme. Ya, sebenarnya yang di teologi Yunani juga sama ya, Sabellius. Dalam modalisme, kodrat atau esensi yang sama atau roh absolut itu ditunjukkan dalam 3 cara atau modus yang berbeda atau 3 bentuk pengkonkretan penyataan, namun akhirnya hanya tinggal keesaan roh absolut. Nah, Boff kemudian menawarkan teologi perikoresis. Tidak mulai dari Bapa, tidak juga mulai dari kodrat, tapi dia mulai dari ketiga-tiganya. Kenapa? Karena ketiga-tiganya ini adalah pribadi-pribadi yang kekal, yang tidak ada Bapa lebih dulu, kemudian roh belakangan, Bapa lebih dulu, kemudian firman belakangan. Tidak begitu. Kalau itu digambarkan semacam demikian, pasti modalisme akan masuk ke situ, pandangan modalisme. Jadi ada semacam hierarki, mana yang lebih dulu, mana yang lebih tinggi, dan mana yang lebih rendah. Kalau menurut Boff, pandangan perikresis itu tidak demikian. Justru dia harus bertitik tolak dari Trinitas itu sendiri. Ketiganya bersama-sama bereksistensi. Ya, tidak ada yang lebih dulu. Ketiga-tiganya kekal, setara, dan mencipta. Yang tadi sudah saya singgung ya. Jadi ini semacam gambaran
awal bagi kita untuk mendalami Trinitas. Nah, soal bagaimana kan itu nanti urusan lain ya. Karena kita bicara ini penyataan, bukan mengarang bebas, tidak. Penyataan itu harus kita letakkan pada aspek yang pertama, karena kita tidak bisa menolak itu. Kalau kita percaya, kalau kita tidak percaya pasti kita menolak penyataan. Mustahil kita menolak penyataan lalu kita beriman. Kita beriman pasti harus percaya kepada penyataan. Karena kita tidak mengatur Allah ya. Allah kan apa adanya dia menyatakan diri. Mau dia sebagai tiga pribadi, itu penyataan dalam kitab suci. Kita tidak boleh kemudian, oh ini tidak masuk akal. Ya, bagaimana? kita mengatur Allah, seolah-olah Allah itu harus masuk di akal kita. Kan tidak bisa. Allah menyatakan itu yang kita terima. Nah, ini panjang sekali ya, tentang perdebatan atau ragam pemahaman. Nanti saya bagikan saja materinya, itu panjang sekali. Ada Robert Letam, diskusi, kemudian Fantil. Nah, dari Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita masuk ke Oneness. Oneness itu yang dijabarkan oleh Opung, ya, bahwa itu satu pribadi, tiga peran yang berbeda dalam penyataan. Mirip-mirip yang tadi teologi Yunani ya, kalau kita lihat tadi. Allah adalah pencipta, Allah adalah penebus, Anak adalah penebus, Roh Kudus adalah pribadi yang memberi kelahiran baru. Formulasi Allah adalah pencipta itu benar. Ya. Anak adalah penebus juga benar. Roh Kudus memberi kelahiran baru juga benar. Tapi bukan berarti hanya Roh Kudus yang memberikan kelahiran baru. Itu yang salah. Tapi formulasi yang 2, 3, 4 ini benar. Karena itu yang Alkitab nyatakan. Tapi bukan berarti anak hanya kerjanya menebus. Tidak. Di dalam Alkitab digambarkan Bapa mencipta dengan firman-Nya. Tapi dalam inkarnasinya Bapa menebus, Roh Kudus menebus, Anak juga menebus. Tapi dalam karya yang nyata, kalau menurut Herman Bavindt disebut dengan opera ad extra. Ada dua karya Allah, opera ad intra dan opera ad extra. Nah, penebusan itu masuk dalam kategori opera ad extra. Tindakan-tindakan Allah ya di dalam sejarah. Ya. Anak pasti menebus. Dan saya sepakat di formulasi ini ya, 2, 3, 4. Kemudian di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu nanti akan kita lihat rumusan yang berikutnya. Nah, pertimbangan teologis dari rumusan ini ya, dan juga nomor 1 ya, ada 2 nomor di sini yang perlu dipertimbangkan secara teologis. Nah, yang pertama, kalau Allah satu pribadi, maka akan menghasilkan 3 hal. Nah, yang disebut dengan patripasianisme, neopasianisme, atau disebut dengan spiritus pasianisme. Yang ketiga, filio pasianisme. Dari kata filius, anak. Jadi semuanya menderita. Tapi kalau rumusan Pantekosta percaya Tritunggal. Nah, hanya dalam kata yaitu ini, saya akan terjemahkan ke dalam cara bacaan yang berbeda ya. Saya harus menangkap pesan ini ya. Menangkap pesan yang dirumuskan oleh para pendiri GPDI misalnya, Pantekosta, atau mungkin yang senada dengan pengakuan itu ya. Nah, kalau kita sebut Allah itu satu pribadi ya, itu kan akan menghasilkan konsekuensi logis. Jadi yang disalib itu Bapa juga. Yang disalib juga itu Roh Kudus dan juga Anak. Jadi filio pasianisme, spiritus pasianisme, pater pasianisme, patri pasianisme. Pasti ketiga-tiganya ikut menderita. Kita tidak bisa nolak ini karena memang ketentuan yang ditetapkan oleh Unitarian atau Jesus only, itu konsekuensinya logis di sini. Pasti itu. Kita tidak bisa menipu ya. Karena itu kita bicara tentang teologi, pasti ada konsekuensi logis. Pasti ada konsekuensi logis.
Yang kedua, Yesus berdoa. Kalau Jesus only mengatakan bahwa Bapa adalah Roh Kudus, Yesus adalah Roh Kudus, itu akan menimbulkan pertanyaan. Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada diri sendiri, berdoa kepada substansinya sendiri, atau berdoa kepada pribadi Bapa, atau berdoa kepada pribadi Roh Kudus. Karena kita lihat dalam inkarnasi, dui natur itu tidak dapat diabaikan. Jadi tidak boleh diabaikan. Karena dalam kristologi, natur Allah dan natur ilahi dan natur manusia itu tidak bisa dipisahkan, ya, tidak terbagi, dan juga tidak tercampur. Masing-masing berjalan sesuai dengan naturnya. Ya. Natur ilahi tidak dapat mati, tidak dapat lapar, tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Natur ilahi dapat lapar, dapat mati, dapat merasakan hal-hal yang dirasakan oleh manusia, kelemahan-kelemahan manusia. Jadi dua natur itu harus dilihat sebagai konsekuensi dari pertimbangan teologis yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, saya kemudian coba membaca rumusan Pantekosta, ya, yaitu, nah, memang ada beberapa informasi yang saya terima di kalangan Pantekosta sudah mengubah formulasi itu, ya, sudah mengubah. Tapi saya coba cara membacanya bukan 3 ya, 4 ya di sini ya. Saya coba membaca ya implikasi yang muncul di dalam kata yaitu ini ya. Oke. Nanti tinggal teman-teman dari Pantekosta bisa mengklarifikasi di poin mana sebenarnya yang ditekankan kata yaitu. Karena di satu sisi kaum Pantekosta percaya Tritunggal. Nah, hanya rumusan ini yang mungkin menimbulkan semacam kekhawatiran atau tanda tanya besar bagi mazhab yang lain untuk mempertahankan identitas doktrin Tritunggal yang dipahami oleh kaum Wanes Pentakostal. Yang pertama, rumusan ini kalau orang tidak dapat membaca sepenuhnya bisa dianggap sebagai pandangan modalisme. Satu Allah tiga peran. Yang kedua, melihat finalitas penyataan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itu secara final tampak di dalam diri Yesus Kristus. Ya, artinya penyataan Allah yang sempurna ya, melalui humanitas Kristus, itu dia memperlihatkan 3 pribadi yang berbeda. Yang ketiga, melihat penyatuan nama Allah dalam penyataan. Jadi bacaan saya pada rumusan ini adalah semacam representasi nama. Bapa, Firman atau Anak dan Roh Kudus itu terhisap di dalam pribadi Yesus Kristus tanpa membuang doktrin Tritunggal ya, tanpa membuang. Kecuali memang rumusan Wanes Pentakostal sama sekali menolak Tritunggal lalu menerima bahwa Bapa adalah Roh Kudus, Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Baru itu kan menjadi implikasi modalisme. Tapi yang saya pahami di dalam teologi karismatik Pentekostal, percaya Tritunggal, ada kemungkinan poin 2 dan 3 itu menjadi rujukan yang tepat menurut saya. Kan saya harus baca pengakuan itu menjadi sebuah rumusan teologi. Melihat penyatuan nama Allah dalam penyataan, artinya Yesus merepresentasikan Bapa, Yesus merepresentasikan Roh Kudus. Atau Yesus itu adalah finalitas Allah yang sempurna. Jadi dia juga mewakili Bapa dan juga mewakili Roh Kudus. Karena dalam pelayanan dia selama 3,5 tahun itu, juga dia menyebut aku dan Bapa adalah satu. Bapa yang mengutus aku akan minta kepada Bapa, maka ia akan memberikan Roh Kudus dan lain sebagainya. Jadi percakapan atau pernyataan Yesus tentang Bapa dan Roh Kudus juga dirinya itu tampak secara kental di dalam Injil Yohanes. Nah, sejauh ini saya tidak memandang Wanes Pentakostal itu
pada poin yang pertama. Ya, karena saya belum mendapat konfirmasi dari yang merumuskan. Kan kita harus tanya dulu, yang merumuskan ini siapa dan apa maksudnya. Tapi cara saya membacanya masuk di dalam implikasi kedua dan ketiga. Finalitas, lalu penyatuan nama. Jadi semacam terhisap. Satu merepresentasikan yang lain, dan demikian Bapa merepresentasikan Firman, Firman merepresentasikan Roh Kudus, dan terusnya. Itu mungkin mewakili teologi perikoresis yang diusulkan oleh Leonard Leboeuf. Nah, oneness Pes Tritunggal perlu diperdebatkan. Nah, ini kan pertanyaan dari webinar kita ya. Nah, perlu diperdebatkan? Ya perlu. Ya, karena memang sudah diperdebatkan sejak dulu. Kalau saya bilang tidak kan, saya memungkiri sejarah ya. Sampai sekarang kan masih berdebat aja di Facebook itu. Kaum oneness, ya, debat dengan Tritunggal. Ya, tidak segetol dari Unitarian ya. Unitarian ya kira-kira dia tidak percaya Tritunggal ya. Kalau Unitarian dia percaya yang satu Allah. Yesus itu kan ya mirip-mirip lah Arius kan, lebih rendah sedikit daripada Allah. Jadi punya penafsiran yang berbeda. Tapi kalau oneness Pentakostal dia percaya Tritunggal, tapi kemudian kata yaitu Yesus Kristus, ya, saya sudah singgung tadi cara bacanya ya. Ya, kalau cara baca saya nanti akan terkonfirmasi dari penganut oneness ya Pentakostal. Ya, saya menawarkan dua poin implikasi dari bacaan saya terhadap rumusan ini. Karena saya tidak tahu siapa yang susun, pasti yang susun juga punya alasan teologis dan juga dogmatis ya. Kita tidak langsung serta-merta menghakimi bahwa ini ada indikasi kepada modalisme. Saya tidak sampai ke situ karena harus terkonfirmasi dulu ya. Kecuali dia mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, itu Yesus Kristus misalnya, lalu membuang Bapa dan itu kan lain lagi. Tapi sejauh ini yang saya tangkap adalah percaya Tritunggal, tapi kemudian dalam perumusan itu menjadi oneness. Ya. Yang pertama, perlu nggak diperdebatkan? Ya perlu, karena alasan pengajaran. Yang pertama, pemahaman yang salah. Yang kedua, penyimpangan doktrin. Nah, bagaimana bisa paham yang salah? Ya, kalau tidak benar-benar melihat kitab suci secara benar, ya pasti akan memilih pemahaman yang salah. Jadi alasan yang pertama diperdebatkan ya karena asal pengajaran. Pengajaran yang salah, ya kita harus kasih penjelasan. Tapi kalau nanti jadi perdebatan, ya itu urusan lain. Yang kedua, alasan penafsiran. Orang mencomot ayat tanpa konteks, kemudian menafsir sesuka hati. Hati-hati, menafsir ini tidak semudah yang kita bayangkan ya. Tidak semudah mengatakan cinta. Itu kan harus ada langkah-langkah penafsiran hermeneutik yang tepat. Lalu mencari buku-buku referensi yang terbaik ya. Jangan cuma dengar kata pendeta ya. Bukan berarti pendeta salah, bukan. Kita juga harus menghargai para pendeta hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Tapi juga tidak semua kita percayai karena ada juga yang tidak belajar juga omongnya lebih banyak gitu. Seperti kata Opung yang bicara tentang akhir zaman, kedatangan Yesus pada kali yang kedua, lebih banyaknya menyimpang daripada yang benar. Jadi kita tidak menafikan itu. Ya, di satu sisi kita harus hormati, harus mendengar pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, tapi tidak semua yang kita percayai. Karena kita ini bukan orang yang tidak punya pikiran. Akses untuk mencari dokumen kebenaran, untuk memahami kebenaran itu terbuka lebar. Kalau dulu kan hanya bergantung mungkin pada para pendeta, para dosen. Sekarang mau download buku-buku PDF banyak sekali. Nonton di YouTube juga banyak pelajaran yang kita dapatkan. Jadi pertama alasan pengajaran, kedua penafsiran, yang ketiga alasan penyesatan. Penyesatan harus dilawan. Penyesatan berbahaya di masa depan. Kalau tidak, ya itu berbahaya. Sama seperti pernyataan Joshua Teu. Trinitas itu hoax. Itu kan rumusan dari mana? Dia belajar di mana? Trinitas itu hoax. Trinitas itu penyataan. Lalu dengan alasan bahwa kata Tritunggal tidak ada dalam kitab. Ya memang tidak ada, siapa bilang ada. Tapi penyataan tentang Tritunggal, semua tokoh teolog, ya baik reform
Injili, Ortodoks, Katolik itu sepakat bahwa penyataan tentang Tritunggal ada dalam kitab suci. Tapi istilah Tritunggal tidak ada. Tapi kalau kemudian orang hanya menuduh kata Tritunggal tidak ada, bahwa itu tidak ada dalam kitab, maka itu akan menjadi bohong. Maka semua rumusan iman Unitarian, rumusan Jesus only, kata Jesus only juga tidak ada dalam Alkitab. Jadi kalau kita mendudukan doktrin kita hanya pada kata itu tidak ada dalam Alkitab, maka semua doktrin kita harus diperiksa apakah ada dalam Alkitab disebutkan. Itu sebagai konsekuensi logis, dan itu semacam prinsip keadilan di dalam berpendapat. Sama seperti saksi Yehova mengatakan Trinitas itu ajaran setan. Kenapa? Karena kata Tritunggal tidak ada. Lah, kata Trinitas ajaran setan juga tidak ada dalam Alkitab. Jadi tidak boleh kebenaran diukur hanya karena kata itu tidak ada di dalam kitab suci. Kalau dianggap itu tidak benar, ini kan akan menjadi buyar semua kita punya doktrinnya. Yang berikut karena alasan non-komprehensivitas. Komprehensivitas sejarah penyataan Allah diabaikan. Kita harus melihat sejarah penyataan Allah yang tadi saya singgung di awal, bahwa penyataan itu menjadi titik berangkat kita. Orang kemudian memahami secara parsial, ya. Tidak boleh, harus secara komprehensif. Yang terakhir, karena alasan kurang belajar. Nah, belajar sedikit, merasa tahu banyak. Atau tahu sedikit, sudah merasa tahu lebih banyak. Itu bahaya. Ya. Dan biasanya orang yang ngoceh lebih banyak, itu biasanya tahu sedikit dia itu. Ya. Ngoceh terus tiap hari di Facebook. tidak pernah berhenti. Pokoknya kerjanya ngoceh. Itu kan tanda bahwa memang sedikit ilmunya. Dan dia ngoceh terus ya. Sama seperti siapa itu yang di Facebook itu. Ngoceh tentang Calvinisme. Dia cara bacanya mungkin berbeda ya. Si Prey, tukang kayu itu ya. Kalau mau bicara doktrin, lu jangan hanya lihat satu titik. Kita belajar lebih luas ya. Lebih luas. Jangan you menyerang Calvinisme atau menyerang salah satu prinsip teologi, lalu you tidak siap untuk berdebat begitu. Ya. Boleh, kritik teologi itu biasa, tapi jangan sampai Anda mengkritik angin, Anda memukul angin. Hati-hati. Karena kita diperhadapkan dengan situasi atau zaman di mana orang bebas berteologi. Pokoknya ya seperti yang dirumuskan oleh Opung dan Pak Agus mungkin ya. Ya, tahu sedikit, tahunya banyak gitu kan. Tahu sedikit, mau belaga tahu banyak. Ya, itu kan hati-hati. Kurang belajar kan ngomongnya lebih banyak gitu. Kalau sedikit yang dia tahu. Nah, belajar dari sumber atau guru yang salah. Jangan sampai kita belajar dari guru yang salah. Ya, saya pernah ngomong di live ya. Saya kalau dengar Joshua Tew ngomong, itu makin dia ngomong makin sesat. Karena doktrinnya juga amburadul. Saya tidak ngerti dia kiblatnya kemana itu. Ya, kalau kita bicara doktrin harus tegas. Ya. Tidak boleh mencela-mencela. Makanya tadi kalau kita bicara komprehensivitas itu agak diabaikan oleh para penyesat ini ya. Kalau kita bicara Alkitab harus bicara komprehensif. Lo jangan bicara cuma perjanjian baru atau jangan bicara soal perjanjian lama. Ya, apalagi bicara nih ribut-ribut soal persepuluhan dan lain sebagainya ya. Itu karena orang tidak bisa melihat komprehensivitas dari sebuah ajaran atau sebuah sejarah yang kemudian kita rangkum menjadi satu doktrin. Hati-hati ya. Kalau kita lemah di prinsip itu ya kita bisa menjadi orang yang keliru. Jangan sampai juga kita mengutip sumber yang salah. Jangan sampai ya. Sumber yang salah ya kita salah sumber hidup jadi sesat. Kata Daud, Tuhan ampunilah aku dari kesalahan yang tidak pernah aku sadari. Ya jangan sampai kita belajar lalu kita tidak sadari bahwa kita sudah sesat. Ya semoga Tuhan mengampuni kita ya. Ya saya terbatas dalam penyampaian, tapi apa yang diungkapkan oleh Daud, Tuhan ampunilah kiranya hal-hal yang tidak aku sadari, ya. Kesalahan yang tidak aku sadari. Ternyata juga ada kesadaran yang tidak kita sadari. Tapi bukan berarti kita semakin tidak sadar begitu ya. Hati-hati. Karena Tuhan juga kasih hikmat kepada kita untuk melihat mana ajaran-ajaran yang benar. Setiap orang belajar teologi di dalam konteks.
kita mampu menilai teologi yang berkembang di zaman kita. Harus. Ya. Bahkan kalau berdebat ya, berdebat bukan berkelahi ya. Berdebat itu kan adu argumentasi. Dan itu wajar. Yesus sendiri juga berdebat dengan ahli-ahli Taurat kok. Ya, berdebat argumentasi dan tidak pernah ada yang menang lawan Yesus. Jadi Yesus berdebat. Tapi berdebat bukan caci maki yang tidak karu-karuan. Berdebat dalam pengertian bicara tentang kebenaran. Baru adu argumentasi. Buktimu mana? Ya kan? Ditanya, apakah engkau mengurusi setan dengan kuasa setan? Yesus mengatakan ya, baptisan Yohanes dari Allah atau dari manusia? Kan bingung mereka. Mau jawab dari manusia, orang percaya, oh ini dari Allah. Mau jawab dari Allah, paling-paling Yesus bilang, kenapa kalian tidak percaya kepada Yohanes? Jadi serba salah. Dia bilang ya, kami tidak tahu. Jadi jawaban yang tepat ya, tidak tahu. Nah itu kesalahan-kesalahan yang sengaja. Ya, tapi kita kadang-kadang terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Tapi berdoalah supaya Tuhan mengampuni hal-hal yang tidak kita sadari. Terakhir, Ayub 36 ayat 26 dikatakan begini. Sesungguhnya Allah itu besar, Allah itu akbar. Ya, orang Islam bicara soal Allahu Akbar, Ayub sudah ngomong jauh sebelum itu, ribuan tahun. Allah itu besar, Allah itu maha besar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tak dapat diselidiki. Allah yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita, sekarang kita meletakkan Tritunggal seperti apa? Apakah Tritunggal itu satu pribadi seperti pribadi manusia, atau tiga pribadi, tiga orang lalu duduk di sudut sana, lalu di sana? Apakah gambaran Allah seperti itu? Tentu tidak. Tapi gambarannya seperti apa? Ya, kita hanya jelaskan apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Tidak lebih dari itu. Kok bisa begitu ya? Memang begitu. Kita mau lawan pernyataan Allah kan tidak bisa, karena kalau melawan berarti kita menjadi orang yang murtad. Ya silakan saja. Kalau menjadi murtad ya Tuhan pasti menghukum kita. Jadi tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ini sudah dikatakan Ayub. Ayub sendiri pernah bertemu dengan Allah, tapi dia katakan dia tidak tercapai. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan kita sudah sepenuhnya percaya, lalu kesimpulannya juga miring. Ini harus kita sadari bahwa ada keterbatasan kita. Leonardo Boff juga sudah mengatakan terbatas. Cornelius Van Til mengatakan terbatas. Baffin dan semua teolog yang benar-benar percaya bahwa Allah tak dapat terpahami sepenuhnya, ya kembali kepada dia. Tapi yang dapat ditangkap dari kita adalah hanya pernyataan Allah yang luar biasa yang telah dinyatakan dalam kitab suci. Oke, sampai di sini presentasi saya. Nanti teman-teman yang butuh materi ini saya akan kirim ke Pak Agus, Pak Nathan, supaya bisa dibagikan. Oke, kembali ke moderator. Silakan. Pemaparan biasa dari Pak Stanley. Dan saya kasih kesempatan untuk menangkap Pak Pendeta Padomuan Siombing untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Stanley. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan. Ya, selamat malam. Pertama kepada Scholar Muda ya. Malam. Ya. Beliau ini saya selalu panggil Scholar Muda karena memang beliau ini scholar ya. Scholar itu dalam pemahaman yang benar itu adalah ahli ya, ahli di bidangnya ya. Jadi beliau ini seorang teolog. Tentunya mengapa saya tambahkan muda? Karena memang jam terbang beliau ke depan tuh masih jauh ya. Insya Allah Tuhan berikan panjang umur hingga usia 70-80. Sehingga skolarnya nanti tidak jadi skolar muda lagi, tapi betul-betul skolar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stanley untuk paparannya. Dan saya mau menyapa juga di sini ada beberapa yang sudah ya, yang pasti Pak Jonathan Agus ya sebagai teman, sebagai host, sebagai penyelenggara. Kiranya Tuhan memberkati terus ya sehingga tidak berhenti di pertemuan yang ke-6 ini ya, bisa lanjut dan seterusnya. Lalu ada Pak Tio Johnson, saya sapa dulu satu persatu. Ini beliau ini yang kemarin menanyakan apakah berbayar atau tidak, ternyata sudah dijawab oleh Pak
Agus is free. Lalu sekarang beliau ada di sini. Lalu Pak Yonas, ini ada komen, sepertinya komennya ini kepada Pak Stanley ya. Siap dokter gitu ya. Jadi saya kira itu. Lalu ada yang senior saya di sini dari Sekolah Alkitab Tawangmangu, Pak Ishak Sudarmaji. Beliau ini sudah 70 tahun plus ya. Jadi sangat senior, angkatan kedua dari Sekolah Alkitab Tawangmangu yang sekarang sudah di atas angkatan 40. Ya, selamat malam Pak Ishak, ya senior. Beliau saya kira masih ada di di audio video kita ini. Baik. Saya mencoba menanggapi dari bahasa yang mungkin saya mewakili kaum awam ya. Karena sebenarnya ulasan yang dipaparkan oleh Pak Stanley ini untuk para teolog. Banyak istilah-istilah mungkin kalau ini mengerucut atau digulirkan ke kaum awam akan bingung. Apa itu semua, kan begitu. Tapi yang jelas saya bersyukur, berterima kasih paparan beliau sesuai dengan kajian beliau sebagai seorang scholar. Nah, jadi ternyata ya apa yang dipaparkan Pak Stanley itu Tritunggal itu belum final. Saya sangat setuju ini karena itu mustahil ya jadi final, karena kalau udah final nanti kita sudah sejajar dengan Allah. Nah, lalu saya coba langsung ke belakang ya. Pernyataan dari Ayub itu ya, saya langsung ke belakang dulu sementara, bahwa Allah yang besar itu ayat 36 ayat 26 itu tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Nah, namun bukan berhenti di sini. Sebab ada kitab suci, ada pewahyuan ya, yang itulah yang harus dipelajari. Nah, itu yang saya tangkap dari Pak Stanley. Jadi menurut hemat saya benar bahwa sekalipun Allah itu besar, tidak tercapai pengetahuan manusia, tapi karena ada ya tersurat dan tersirat ya dalam bentuk kitab suci, maka mau tidak mau kita harus menelaahnya dengan baik. Oke, saya kembali ke awal. Jadi Tritunggal itu belum final ya. Bahkan tadi sebelum Tritunggal itu belum final, Pak Stanley berkata bahwa Trinitas versus Oneness itu sulit, nggak mungkin didamaikan. Karena satu cara pandang dengan menggunakan keilmuan yang logis, satu menggunakan dengan pengalaman dan tanpa kajian yang sangat ilmiah logis. Jadi mungkin Trinitas dan Oneness ini yang saya maksud. Nah, karena belum bisa didamaikan, maka ini akan bergulir terus, ya. Kenapa? Karena memang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Stanley ya, Pak Joshua Tewu yang menurut saya tidak bisa bertanggung jawab, karena kalau Tritunggal misalnya tidak ada di Alkitab, ya kata Tritunggal tidak ada di Alkitab, tapi kan tersirat itu jelas ya, Bapa menciptakan bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Yesus Kristus yang tadi diulas oleh Pak Stanley ya, bahwa ini bukan berurutan, bukan ya, karena memang dari sononya tiga-tiganya ini sudah bekerja sama ya. Nah, lalu Pak Stanley juga memaparkan bahwa tadi mencoba menjelaskan Tritunggal dan juga menjelaskan Oneness ya. Nah, penjelasan Tritunggal menurut hemat saya sangat komprehensif karena memang datanya ada ya dari ayat-ayat kitab suci. Hanya memang saya lihat Pak Stanley menanggapi Oneness ini sedikit agak tidak sekuat Trinitas ya, karena tadi sudah diuraikan yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yakni ya Yesus. Nah, lalu tadi dijelaskan Yesus ini sebenarnya maksudnya adalah mewakili yang tiga ya.
Jadi dalam bahasa yang sangat sederhana yang dipahami oleh kelompok khususnya, ya sorry to say, ini kelompok Pantai Kosta yang banyak di sini seperti itu. Karena memang kelompok Pantai Kosta ini karismatik lah ya. Ini memang kami ini orang-orang Pentakosta pada awalnya kan bukan orang-orang yang lebih terpelajar dari kelompok mainstream ya. Makanya saya katakan tadi di awal, Trinitas itu dibuat logis selogis-logisnya, sementara oneness itu lebih kepada perasaan dan ketidakmampuan untuk mengkaji ya cara dari kelompok Trinitas ya. Oke, saya kira saya tidak akan singgung lebih lanjut tentang apa itu Tritunggal dan apa itu Trinitas, sebab tadi sudah diparaphrase ya, diucapkan oleh pemapar ya. Nah, mungkin yang saya emphasize di sini adalah yang perlu saya tekankan adalah perlu tidak ya toh diperdebatkan. Nah, ini sebenarnya karena kata pemicunya atau kata pemancingnya dalam webinar ini kan itu. Jadi Trinitas versus oneness perlu tidak diperdebatkan. Nah, ternyata pembicara berkata perlu dengan dasar kalau nggak salah tadi ya, sepertinya ada 4 ya, perlu diperdebatkan karena perlu pemahaman pengajaran. Artinya supaya jangan salah. Lalu perlu ya penafsiran yang benar supaya tidak salah tafsir ya. Tadi dicoba diungkapkan antara teks dan konteks tak terpisah. Lalu kalau penafsiran itu salah akhirnya penyesatan. Nah, karena memang data kitab suci itu sesuai dengan yang ada dari 66 buku itu memang harus disesuaikan dengan konteks di masa penulis, apa maksud tujuan dari penulis kepada pembaca utama pertama itu sebenarnya. Lalu hal yang ketiga ya perlu karena apa? Karena banyak orang tidak memahami secara komprehensif. Jadi separuh-separuh, parsial. Dan menurut hemat saya ya mungkin oneness salah satu yang belum dibangun sampai hari ini secara lebih komprehensif adalah belum bisa merumuskan apa sebenarnya yang mereka yakini ya. Itu sebabnya bisa saya pastikan bahwa oneness ini mayoritas kelompok Pentakosta, Pantekosta. Coba aja lihat di gereja-gereja ya, dua mereka yakni atau Yesus yakni Tuhan Yesus yang disebutkan Allah Bapa dan Roh Kudus. Nah, jadi pemahaman yang kurang komprehensif menyebabkan perlu diperdebatkan. Lalu yang terakhir ya ini yang tadi disinggung, kurang belajar ya, tahu seinci tapi penjelasannya sehektar. Nah, itu statement saya dari dulu itu. Nah, dan makin banyak bicara makin gak benar. Nah, tadi dicontohkan oleh Pak Stanley itu adalah Pak Joshua Tewu. Nah, kalau saya pribadi ya tentang Tritunggal dan oneness ini, saya harus katakan ini ada di ranah para teolog, ya, bukan ranah akar rumput. Sebab mungkin saya harus katakan ini ya, ibu saya sampai dia meninggal dunia dan bapak saya sampai dia meninggal dunia, padahal bapak ibu saya itu adalah pendiri salah satu gereja Bethel Roh Kudus dan sampai sekarang masih eksis. Kedua pendiri ini tidak pernah tahu apa itu Tritunggal, apa itu oneness. Mereka tidak pernah tahu itu. Nah, apakah kalau misalnya ya pendiri gereja ini tidak tahu, bahkan tidak ngerti formasinya seperti apa itu, karena kan ujungnya adalah kan keselamatan. Ya mungkin terlalu singkat untuk saya berkata, terlalu cepat saya berkata begitu. Tapi kan endingnya kan harus save or not kan gitu. Nah,
Tapi mungkin ini kalau dijawab, ya pastilah jawabannya, wah itu sederhana banget kalau memahami seperti itu. Nah, maksud saya adalah begini. Jadi paparan Pak Stanley ini, tanggapan saya, ini adalah untuk para teolog, ya. Ya sekalipun tadi dikatakan zaman dulu dan sekarang beda, kalau sekarang bisa cari sumber dari berbagai sumber di Google, yaitu ada PDF dan lain-lain. Tapi esensi dari yang dipahami tentang Tritunggal dan oneness ini, menurut emak saya, tetap ada di para scholar, ada di para pembelajar atau orang-orang teolog. Tapi kalau sampai di akar rumput, ini tidak mungkin dan akan saya katakan mustahil. Sebab kita akan perlu ribuan tahun ke depan untuk mendidik akar rumput sebagaimana yang dipahami oleh para teolog. Jadi khususnya ya orang-orang tua sekarang yang hanya dulu lulusan sekolah Alkitab 6 bulan ya atau 1 tahun, 2 tahun, sekarang mungkin udah umur 70, 80 untuk masuk ke ranah ini, ke perdebatan yang Tritunggal dan oneness ini mereka akan tepis ini semua. Karena apa? Karena this not make sense, nggak ngerti kami apa ini, berbicara apa itu anda itu yang kami tahu Yesus Juru Selamat, beritakan dia, ya toh, yang kami mengerti, kami dengar Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus memang ada di Alkitab, tapi penjelasan lebih jauh, lebih konkret, seperti tadi kutipan-kutipan dari Pak scholar ya Pak Stanley tadi kan ngutip A, ngutip B, ngutip T, ngutip C ya. Itu untuk ranah kita oke. Untuk ranah para teolog pengajar oke. Tapi kalau ini masuk yaitu ke ranah ke ranah akar rumput, lalu mungkin kita coba menjembatani dengan bahasa sederhana pun, menurut hemat saya, tanggapan saya ini tidak tetap masuk, tetap tidak bisa masuk. Nah makanya ya sebelum ada pertanyaan-pertanyaan, jadi Pak Stanley, thank you, terima kasih untuk paparannya. Ya, jadi tanggapan saya yang paling mungkin atas adalah ini adalah untuk menu para teolog, para scholar atau yang sedang belajar. Tapi kalau ini dipaparkan di akar rumput, maka jangankan didengar, mendengar saja sudah pusing. Ya, apa ngomong apa itu, begitu. Oke. Pak Stanley, scholar muda, lanjut dengan keilmuannya ya. Kiranya Tuhan memberkati itu aja tanggapan saya tentang Tritunggal dan oneness. Thank you. Saya harus kasih tunjuk dulu wajah saya ya. Karena dari tadi saya lihat wajahnya scholar muda juga belum saya nampak itu. Ya, saya mau lihatkan dulu wajah saya. Sudah nampak ini. Sama-sama nampak. Oke, sudah. Ya, thank you scholar muda. Saya mendapat ilmu yang sangat banyak. Tapi tanggapan saya, this is only for the theology, the scholars, not for laywoman. Kalaupun kita uraikan dalam bahasa yang paling sederhana pun, itu sepertinya masih butuh ratusan tahun ke depan. Thank you. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada host. Atas tanggapan dari Pak Pendeta Pademuan Siombing. Mungkin ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk peserta untuk bertanya kepada langsung narasumber. Ya, saya tanggapi dulu tadi ya dari Opung ya. Ya, saya sepakat ya, karena memang ada pembagian sebenarnya dalam kategori perjanjian lama, ada imam, ya bisa ada nabi, kemudian ada bangsa Israel. Jadi tingkat pemahaman juga mereka berbeda tentang Allah dalam perjanjian lama. Jadi memang kasus yang diusung oleh Opung ini menarik, karena memang ternyata orang mengatakan ya saya hanya tahu Yesus saja, ya itu benar. Yesus saja disebut dengan, kalau ke Yesus only itu agak berbeda ya. Kalau Yesus saja berarti yang mereka tahu Yesus sebagai juru selamat. Itulah tadi sebabnya kenapa saya membaca di 4 poin itu hanya poin 2 dan 3.
Karena saya harus tahu dulu yang merumuskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu kita harus tanya dulu dia itu rumusannya bagaimana sampai dia jadi begitu ya. Karena kita tidak boleh langsung mengambil, mungkin sudah meninggal ya, tapi setidaknya yang saya tangkap dari Oneness Pentakostal, mereka percaya Tritunggal. Agak berbeda dengan Unitarian ya. Unitarian memang menolak Tritunggal. Nah, Joshua Teu dia menolak Tritunggal, tapi dia percaya Yesus only. Ya mirip-mirip lah, tapi agak berbeda dengan Oneness Pentakostal. Jadi kita harus cermat ini mengamati pendapat-pendapat orang dan mengelompokkannya sesuai dengan habitatnya, kira-kira begitu. Nah, kalau kita melihat pada tataran praktis sebenarnya, memang orang tua zaman dulu kan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pasti juga pemahaman tentang dia sebagai Juru Selamat kan tidak lepas dari siapa yang mengutus dia, karena itu kata Alkitab. Dan Yohanes itu kental sekali mengatakan, Bapa lah yang mengutus aku, ya, aku diutus oleh Bapa, dan itu tidak bisa dibuang, karena kitab suci mengatakan itu. Tetapi, ya seperti yang dikatakan Opung tadi, kita harus betul-betul membahasakannya dengan sederhana, meskipun juga kita butuh ratusan tahun untuk itu. Tapi, saya rasa upaya-upaya yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, dengan mengatakan atau mengkhotbahkan dalam Injil Yohanes, Yesus diutus Bapa, pasti ada gambaran yang lebih menarik atau mungkin yang lebih sederhana untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus ini diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Nah, pada tataran itu orang bisa percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat karena memang nyatanya dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, ya, Matius pasal 1 ayat 21. Nah, seperti yang digambarkan tadi, memang ada dua lokus teolog. Ya pasti paparan-paparan tentang percakapan dogmatika juga kadang tidak nyampe di kaum awam. Bagi teolog itu nyampe ya. Bahkan kadang teolog juga tidak ngerti apa yang saya jelaskan tadi, juga tidak paham. Bagaimana teolog tidak paham apalagi kaum awam. Tetapi percakapan dogmatis mau di semua mazhab itu pasti ada, pasti akan ada percakapan dogmatis yang mungkin sangat berat untuk dipahami oleh kaum awam. Mau tidak mau itu akan menjadi pengakuan iman. Misalnya pengakuan iman GBI berbeda dengan pengakuan iman Pentakosta. Nah, pengakuan iman itu kan bukan rumusan yang sangat sederhana. Justru itu sangat teologis dan juga dogmatis, bahkan juga historis. Maka butuh, ya sekali lagi, butuh upaya untuk memberikan penjelasan kepada semua orang sejauh yang dapat kita lakukan. Tentunya kita tidak bisa memaksa semua orang harus paham dengan apa yang dipahami oleh para teolog. Tapi pesan-pesan firman Tuhan, pesan-pesan pewahyuan dalam kitab suci itu harus ya minimal bisa tergambarkan lah dalam bahasa-bahasa yang sederhana. Itu upaya kita. Sebenarnya kalau teolog yang bisa menjelaskan secara sederhana kepada kaum awam, orang bilang itu luar biasa ya. Tapi kalau teolog menjelaskan kepada kaum awam semakin bingung, itu tidak luar biasa. Karena dia membuat orang sakit kepala dengan berbagai diksi yang digunakan. Maka kalau di kalangan teolog, ya orang kalau bicara tentang Tritunggal, ya bisa jadi perdebatan juga sebenarnya. Kan tidak harus di kaum awam yang menjadi perdebatan, tapi di kalangan teolog juga itu masih menjadi perdebatan sengit sampai sekarang ya, karena belum ada jembatan yang pas untuk mendamaikan antara para teolog dari kubu satu dengan kubu yang lain. Tapi apa yang digambarkan oleh Opung tadi itu real ya, real bahwa ada orang yang hanya mengenal Yesus ya, dan setia kepada Yesus sampai akhir hayat. Apakah itu salah? Oh tidak salah. Karena tadi saya bicara rumusan Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Saya baca dalam gambaran finalitas penyataan Allah. Jadi Yesus merepresentasikan yang lain. Ya. Yohanes 14 ayat 1 dikatakan begini. Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Nah, berarti kan ada dua Allah di situ. Nah itu sebenarnya dia menyinggung kepada sumber. Bukan sumber ya. Kalau sumber nanti ke teologi Yunani. Jadi dia menegaskan posisi Yohanes pasal 1 sebenarnya. Di Yohanes 14 ayat 1. Ya. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku.
gambarannya begini, siapa yang percaya kepada firman Allah, pasti dipercaya Allah. Yang kedua, siapa yang percaya Allah, pasti juga harus percaya kepada firman Allah dan juga percaya kepada roh kekal, roh Allah yang kekal. Maka kita percaya kepada Yesus Kristus, tidak mungkin kita tidak percaya kepada Roh Kudus. Tidak mungkin. Karena itu setara dan merepresentasi satu berrepresentasi dengan lain. Itulah yang disebut dengan gambaran dari teologi perikoresis tadi. Nah, kalau gambaran yang digambarkan tadi Opung, itu mirip dengan perjanjian lama. Perjanjian lama kan tidak mengenal Yesus dalam pengertian inkarnasi. Tapi mereka percaya kepada Allah, percaya kepada firman Allah. Jadi mereka tidak dalam kategori sama seperti perjanjian baru, tidak. Jadi mereka percaya kepada Allah yang membebaskan mereka dan Allah menyelamatkan mereka. Jadi posisi perjanjian lama dan baru jangan dipertentangkan, seolah-olah orang perjanjian lama tidak masuk surga, semua masuk neraka. Hanya orang perjanjian baru yang masuk surga. Itu kan salah. Maka ada orang yang mengatakan kita tidak perlu perjanjian lama, kita hanya butuh perjanjian baru. Ada salah satu gereja di Nias, ya. Saya kemarin mengajar di salah satu sekolah dan mahasiswa yang ikut kelas saya mengatakan bahwa dia pernah diundang khotbah di salah satu gereja, mengatakan hanya Yesus saja, begitu ya. Ya, bukan Yesus only ya, hanya Yesus saja. Apa yang Yesus katakan itu yang kami percaya. Perjanjian lama sebaiknya jangan dihotbahkan. Katanya perjanjian lama sebaiknya jangan dihotbahkan. Karena kami tidak terlalu ini. Kami hanya percaya Yesus katakan. Wah, ini kan radikal sekali. Nah, akhirnya mahasiswa saya itu mengatakan ke dia pendeta. Dia bilang, oke, saya akan menghotbahkan dari perjanjian baru. Dia ini punya akal juga ya. Akhirnya dia baca tentang tanda Yunus. Tanda Yunus. Tanda Yunus kan perjanjian lama. Jadi Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan tinggal dalam rahim sama seperti Yunus tinggal. Kan Yunus itu perjanjian lama, mereka marah sekali. Katanya Yesus saja ini. Lah ini kan kata Yesus. Yesus mengatakan anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Sama seperti tanda Yunus. Nah, tanda Yunus kan perjanjian lama. Nah, ternyata mereka anti dengan perjanjian lama. Ini kan berbahaya. Maka gereja-gereja semacam ini hanya perkataan Yesus saja, maka membuang perjanjian lama. Ini saya rasa ada yang salah dengan iman atau pemahaman mereka tentang kitab suci. Maka kita tidak mempertentangkan antara PL dan PB, justru keduanya saling melengkapi. Bahkan perjanjian lama itu bergantung hampir sepenuhnya dari perjanjian lama, terutama dalam pengertian nubuatan mesianik Davidik dan juga penggenapan-penggenapannya dalam perjanjian baru. Jadi gambaran yang dijelaskan Opung tadi menarik dan itu fakta ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa percaya kepada Yesus saja oleh kaum awam itu benar sampai akhir hayat mereka hanya tahu Yesus Kristus. Bukan tidak percaya Tritunggal ya. Tapi mereka tidak pernah mendengar dan tidak memperdebatkan itu karena mereka hanya bicara tentang Yesus. Apakah itu salah? Tidak. Sama dengan perjanjian lama, mereka tidak bicara Yesus kan. Mereka bicara tentang Allah sebagai Bapa mereka yang memimpin mereka dan seterusnya. Jadi posisi imannya sama ya, karena beriman itu kan tidak harus memahami semuanya ya. Ingat ya, beriman itu tidak harus memahami semuanya. Bahkan ada orang yang percaya tiba-tiba langsung mati kan. Dia tidak paham Tritunggal. Di salah satu negara Timur Tengah, itu seorang muslim, dia baru bertobat. Seorang perempuan, dia baru bertobat dan dia sukacita sekali. Dia senang sekali bisa percaya kepada Yesus Kristus. Dia percaya kepada Yesus Kristus. Dia belum belajar Tritunggal. Hari kedua dia mati, hari kedua bakar 3 dibunuh di bus. Nah, pertanyaannya apakah dia masuk neraka? Karena tidak percaya tentang inkarnasi, tidak percaya tentang tidak percaya. Belum belajar inkarnasi, belum belajar baptisan kudus, belum belajar tentang Tritunggal, belum belajar tentang sejarah Paulus. Kan tidak begitu. Jadi ada orang-orang yang memang ditetapkan Tuhan untuk menikmati sukacita yang singkat. Tidak seperti kita yang ya malang melintang di dunia teologi, ya jatuh bangun ikut Tuhan, jatuh bangun dalam pengajaran, berubah lagi, kemudian belajar lagi, terus melengkapi. Kita hidupnya panjang. Tidak seperti orang yang baru 1-2 hari percaya sudah dengan sukacita, tiba-tiba sudah dibunuh. Karena memang agak ekstrim ya, ketika konversi ke iman Kristen itu kan bisa dibunuh. Ya, di negara-negara tertentu ya, tidak semua. Ya.
tapi mereka percaya Yesus. Nah, bagaimana dengan Tritunggal? Bagaimana dengan perjamuan kudus? Bagaimana dengan Rasul Paulus? Belum juga bicara Rasul Petrus sudah mati. Nah, apakah tidak baca surat itu bisa masuk surga apa masuk neraka? Nah, tentu kita melihat ini kembali kepada kedaulatan Allah. Ya, ada konteks di mana kita hanya mengetahui pengetahuan tertentu, tidak seperti yang diketahui oleh Karl Barth misalnya. Kita tidak seperti Calvin, tidak seperti Leonardo Boff, tidak seperti Paulus, tidak seperti Petrus, tidak seperti Arminius misalnya yang punya pengetahuan yang luar biasa. Mereka itu tidak berbeda dengan orang yang baru 1 hari percaya Yesus lalu dibunuh. Apakah mereka kemudian dibuang masuk ke neraka? Kan tidak. Jadi itu kembali kepada kedaulatan Tuhan untuk melihat bagaimana kita hidup dalam pengetahuan, entah itu pengetahuan yang terbatas, pengetahuan yang banyak, bukan lengkap ya, banyak. Banyak juga belum tentu lengkap, dan kita tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang Tuhan, sama sekali tidak. Yang dapat kita miliki adalah pengetahuan berdasarkan penyataan, termasuk kita percaya kepada Yesus Kristus, apa yang dinyatakan dalam kitab suci. Kita masih punya wahyu khusus yang bertahan sampai akhir zaman, yaitu kitab suci yang diberikan oleh Allah. Dan situlah kita percaya mengenal Allah dan lain sebagainya. Terlepas dari keterbatasan kita mengenal Allah bagaimana. Bahkan ada yang mengatakan Allah Tritunggal itu 3 pribadi, Roh Kudus di sudut sana, Bapa di sana, Yesus di sudut sana. Jadi dia sampai ngomong begitu. Wah, ini kan celaka. Dia pakai sudut-sudut lagi, Roh Kudus di sudut sana, anak di sana. Wah, ini kan ngeri-ngeri sedap ini. Nah, jadi itu bukan pengertian yang sesungguhnya, malah itu mengarang bebas. Lalu bagaimana ya? Kita hanya punya gambaran dia menyatakan diri. Soal bagaimana kan itu nanti misteri. Ya. Tidak boleh kita masuk ke dalam ontologi Allah, kemudian seolah-olah menciptakan sebuah rumusan yang agak nyeleneh. Itu bahaya sekali ya. Makanya saya juga belajar hati-hati untuk mendalami kekayaan yang luar biasa. Ini pengetahuan Allah ini kan luar biasa kayanya. Sampai luar biasanya kita tidak sanggup untuk bisa mendalami yang tak terhingga itu, yang tak tercapai pengetahuan kita. Sama sekali tidak. Tapi apa yang dapat kita lihat dalam kitab suci, itulah yang kita imani. Soal bagaimana tingkat pengetahuan kita, itu pasti sudah ditetapkan Tuhan. Ada orang yang pintar sekali, ada yang ya seperti orang tua kita di kampung, oma-oma kita di kampung kan cuma tahu Yesus juru selamat, mereka meninggal di dalam iman kepada Kristus. Apakah mereka terbuang? Tidak. Mereka percaya kepada Kristus. Ada yang pintar sekali, yang punya ilmu yang luas, banyak sekali kan teolog yang punya pengetahuan luas. Apakah mereka juga salah? Tidak juga, karena kan mereka belajar untuk menggali. Jadi semua punya porsi masing-masing untuk meraup banyak pengetahuan ya, sesuai dengan kemampuan kita, dengan tidak menafikan yang lain atau mengabaikan yang lain. Demikian. Semoga makin membingungkan apa yang saya jelaskan. Terima kasih, Scholar. Luar biasa ya. Jadi mungkin saya tadi kelupaan sedikit kutipan dari Katolik itu, bahwa Tritunggal itu tidak dapat diungkapkan dengan tepat dan masih misteri ya. Dan itu sebenarnya diparaphrase oleh Scholar, Pak Stanley juga, dengan ungkapan yang 2 menit 3 menit sebelum berakhir itu, bahwa memang yang data, yang teks itulah, pewahyuan itulah yang istilahnya yang tersedia, itulah yang kita pelajari ya. Supaya tidak ngarang ya gitu. Oke, thank you Pak. Thank you Scholar. God bless you. Mantap ya. Oke. Mungkin saya kasih kesempatan berapa detik, 10 menit lagi, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Nanti bahannya saya kirim ke Pak ya, nanti bisa di dibagikan ke teman-teman. Nah, saya sampaikan sedikit lagi, satu lagi ya. Terkait dengan Joshua Tewu, itu kalau tidak salah setahun yang lalu apa 2 tahun lalu pernah Asasi membuat tanggapan terhadap pernyataan beliau bahwa Trinitas hoax. Dan itu sudah kami tanggapi ada di channel saya kalau nggak salah ya. Asasi, ada kami berapa orang itu
memberikan ulasan ya tentang Tritunggal itu ya. Jadi bagi dia, karena dia penganut Jesus only dengan agenda tertentu, lalu mengorbankan doktrin fundamental ya di dalam kekristenan ya, mengatakan itu hoax dan sebagainya. Saya rasa itu boleh-boleh saja ya, cuma kan harus dipertanggungjawabkan. Dalam teologi kita boleh berkata tentang apa saja, silakan. Mengatakan Yesus tidak mati di salib, ya silakan saja. Cuma kan pertanyaannya, apakah pernyataan itu punya dasar? Nah, gitu ya. Jadi Yosoteu mau siapapun juga silakan memberikan statement teologi. Bahkan yang kemarin ada diskusi Jesus only sama mungkin Unitarian ya, Jesus only lah mereka ya, si Yosoteu, Kesha dengan Jerry Elim. Kalau menurut Yosoteu, awalnya itu Allah bukan pribadi, tapi roh. Kemudian pribadi itu diciptakan. Ya, bagi dia. Nah, kira-kira itu masuk ke dalam teologi Latin yang saya jelaskan tadi. Atau paling banter ya bisa ke teologi Nani. Atau singgungan juga dengan teologi Latin. Jadi rumusan tentang tipe begitu kan bisa kita tarik ke dalam pemahaman yang dijelaskan oleh Leonardo Boff di dalam bukunya Allah Persekutuan, ya, Allah Trinitas. Lalu satu mengatakan bahwa pribadi itu sejak kekal gitu. Jadi antara Jesus only pun juga bertabrakan doktrinnya. Makanya kami ketawa. Jadi ini satu perguruan tapi ternyata beda paham. Nah, ini kan agak aneh. Ya silakan ya punya komentar tentang apa, tapi kan kita uji berdasarkan dengan kajian ilmiah. Jadi doktrin harus dipahami sangat-sangat fundamental, ya sangat komprehensif, jangan sampai nanti kemudian yang seperti slogan Opung ya, tahu sedikit rasanya tahu semua begitu ya. Wah ini kan lucu. Tahu sedikit jadi pokoknya semua teolog dia kritik. Wah ini orang luar biasa ini. Luar biasa pandainya, pintarnya itu. Bahkan sekelas Paulus pun juga bisa dikritik sama dia. Nah itu tahu sedikit tapi semua orang juga dia kritik. Tidak ada yang benar di mata dia. Pokoknya dia hanya dia yang benar. Itu kan orang yang agak gila itu ya. Sudah tahu sedikit, sumbernya salah, pemahamannya salah, merasa benar. Itu yang keliru. Yang memang harus diketok kepalanya itu ya. Jadi apa namanya? Pemahaman-pemahaman yang patut kita dalami, ya kita dalami. Ya. Tentu kita tidak bisa memaksakan pelayanan di kampung, misalnya di Papua pedalaman, lalu kita bicara alat Tritunggal ya mereka nggak ngerti. Oh, orang tua ini Tritunggal apa lagi, ini sejenis makan ringan apa ini ya. Tapi kalau kita bicara Yesus juru selamat, ya mereka bisa paham. Jadi harus ada tingkat pemahaman yang bisa kita jelaskan. Ya, apalagi kalau orang-orang yang baru lulus S1, S2, S3 pergi pelayan desa ngomongnya udah kelewat tinggi. Makanya orang tua di sana sambil dengar khotbah kunyah pinang, mungkin sambil dia kunyah giginya itu karena terlalu berat makanan doktrin di khotbah, akhirnya dia kunyah bukan pinang tapi giginya itu karena terlalu berat. Jadi kita juga harus sesederhana untuk membahasakan, meskipun juga kita tahu bahwa tingkat pemahaman orang itu beda-beda, ya, tidak semua ya. Ada orang yang cepat paham, ada yang lambat paham. Tapi apa yang kita usahakan untuk kebenaran ya harus kita jelaskan dengan sebaik mungkin. Demikian. Enggak ada suaranya, Pak Agus. Iya, enggak ada suara. Mungkin saya mau minta Pak mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin saya minta untuk Pak Stanley untuk closing statement untuk malam ini. Ya teman-teman, karena saya berhubung jam 3 subuh akan ke Kediri, jadi ya nanti kita bisa untuk sesi selanjutnya bisa, karena saya baru balik dari Mataram kemarin, baru istirahat 1 malam. Besok subuh harus jalan lagi untuk ada acara kegiatan gereja ya. Tapi tidak apa-apa, karena saya bilang ke Pak Agus, bisa digeser nggak ke hari Jumat, karena saya capek sekali 3 hari kerja di sana tidak berhenti pagi sampai malam.
hari keempat pas pulang juga masih kerja. Tapi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Ya, kita semua sama-sama belajar. Yakinlah bahwa apa yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing itu bisa menjadi tanggung jawab kita untuk juga menjelaskan kepada yang lain dengan sekuat tenaga kita, dengan apa yang kita miliki. Pasti Tuhan akan tolong untuk memberikan pencerahan-pencerahan tentang kebenaran, ya, tentang pelayanan, cinta kasih, tentang integritas, ya pokoknya tentang kebaikan Tuhan lah, intinya tentang kebaikan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita untuk menyelamatkan kita bertemu dengan Dia dalam kerajaan-Nya. Oke, itu saja ya. Nanti kita ketemu di lain waktu. Demikian Pak Agus. Ya, terima kasih atas pemaparannya Pak Stanley. Kita akan menyelesaikan acara ini. Nanti saya minta Pak Pardoman Siombing untuk pimpin doa penutup. Kira jangan saya sudah menjadi penanggap. Di sini kan masih ada peserta. Ya, berilah bagian ya berkat kepada kawan-kawan itu. Kan masih ada bersama dengan kita, masih ada 6 orang itu. Ya, Pak Agus, silakan Pak Agus ditawarkan kepada kawan-kawan. Ya, mungkin saya minta Pak Ishak mungkin untuk ya ini doa Bapak yang penutupnya. sangat senior ini. Silakan Pak Isa Sudarmaji, monggo Pak, ditutup dalam doa. Mungkin beliau lagi di jalan. Oke, saya tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami untuk berdiskusi di malam ini. Tuhan, biarlah kiranya kebenaran-Mu menjadi bagian dalam hidup kami dan juga menjadi tanggung jawab kami untuk mengajarkan kepada siapapun yang tertarik belajar tentang Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami, bagi gereja kami, keluarga kami, pelayanan kami, semua boleh mendatangkan berkat, dan berkat yang sama itu pula dapat kami juga bagikan kepada sesama kami. Berkati semua peserta yang hadir di malam ini, kami semua yang juga turut di dalam pekerjaan pelayanan di gereja atau di pelayanan yang lain. Tuhan berkati, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dan juga menjadi pengajar-pengajar yang baik, pengajar-pengajar yang senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi sama, dan juga terus membekali diri dengan pengetahuan kitab suci. Segala keterbatasan kami, kiranya Tuhan pakai untuk puji hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan juga kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk tetap setia dalam pekerjaan pelayanan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang indah ini. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Amin. Sampai ketemu minggu depan atau di lain waktu. Nggak ada suara ini Pak Agus ini. Ya, nggak ada suara Pak Agus. Terima kasih semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Oke. Sampai ketemu. Oke. Ya, Ya, shalom, shalom. terima kasih. Shalom. Shalom, Shalom. 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 Shalom.